Saudara-saudari terkasih, merasa khawatir, merasa gelisah, merasa takut, itu wajar. Itu sama seperti merasa bergembira, penuh harapan, merasa damai, wajar. Hidup memang begitu. Kadang senang, kadang susah, kadang tenang, kadang gelisah. Wajar. Yang tidak wajar kalau berlebihan. Takut berlebihan, khawatir berlebihan, itu tidak wajar. Tidak wajar juga kalau kita lihat motivasinya. Contohnya, kalau takut akan masa lalu, ya itu tidak wajar. Karena masa lalunya sudah lewat. Sekarang tidak sama dengan masa lalu. Kalau dilukai di masa lalu, ditinggalkan di masa lalu, lalu khawatir nanti semua orang juga akan meninggalkan saya, juga di masa depan orang juga akan meninggalkan saya. Nah, itu juga tidak wajar. Berarti hidup di masa lalu yang sudah lewat. Takut akan masa depan juga tidak wajar, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan bagaimana itu tidak wajar? Mengapa itu tidak wajar? Menurut saya jelas. Bagaimana kita masih bisa khawatir kalau Tuhan bersama kita? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan yang maha tinggi dan maha baik itu menyertai kita, kok kita masih khawatir? Ya tidak wajar. Bagaimana saya masih gelisah dan takut kalau Tuhan mengatakan damai sejahtera bagimu? Aku datang untuk membawa hidup dan supaya kamu hidup dalam kepenuhannya. Aku mengasihimu. Bagaimana masih bisa kecewa, gelisah, khawatir kalau Tuhan mengatakan, datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana masih bisa khawatir dan gelisah kalau Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kegelisahanmu, aku akan memelihara engkau. Bagaimana masih bisa takut kalau Tuhan mengatakan, jangan takut, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Dan pemazmur mengatakan, penolongku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau kita masih takut, ya tidak wajar. Ada yang salah. Kalau kita takut tentang kematian, Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah siap, aku akan datang menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Ya kalau masih takut, ya tidak wajar. Saudara-saudari terkasih, ada yang salah ketika kita khawatir dan takut secara tidak wajar. Biasanya karena kita berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat kepada Tuhan. Nah, kalau berpusat pada diri sendiri pasti khawatir, pasti takut, berlebihan malahan. Dulu saya dikhianati, kemungkinan besar nanti di depan juga dikhianati. Malah terjadi pengkhianatan itu. Saya khawatir dulu mengalami ini, nanti juga seperti itu. Itu pusatnya diri sendiri. Kita khawatir terus, karena memang kita itu tidak berjaya. Dan pikiran kita itu tidak sempurna, sangat terbatas. Maka pusatkan kepada Tuhan. Petrus sendiri ketika memandang Tuhan, dia bisa berjalan di atas air. Tapi mulai melihat ke bawah, ada gelombang, ada angin, tenggelam. Karena pusatnya berubah. Bukan kepada Tuhan, tetapi pada diri sendiri. Kalau berpusat pada diri sendiri, yang terjadi adalah khawatir, gelisah, takut, cemas, berbeban berat. Kita harus memindahkan pusat hidup kita pada Tuhan. Penolongku adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan berfirman, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah kegelisahanmu kepadaku, aku memelihara engkau. Kalau pusatnya Tuhan, ya tidak khawatir, tidak gelisah.
Gelisah, khawatir kalau kita jauh dari Tuhan. Nah, itu masuk akal. Gelisah, khawatir kalau tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu masuk akal. Tetapi kalau percaya kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan masih gelisah, ada yang salah. Karena itu pusatkanlah hidup kita kepada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Maka Santo Fransiskus Assisi punya doa yang sangat indah, yang pasti Anda dan saya sangat kenal dengan doa itu. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepercayaan. Kita yang harus membawa itu, bukan kita yang gelisah, bukan kita yang takut, bukan kita yang terus berselisih. Kita membawa, artinya mengarah keluar, bukan pada diri sendiri. Kalau pada diri sendiri, ujung-ujungnya ya hanya takut, khawatir, gelisah. Tapi kalau pusatnya Tuhan, kemudian kita melakukan sesuatu, membawa keluar, sesudah menerima dari Tuhan, damai sejahtera, kita bawa damai. Sesudah menerima pengampunan dan kelegaan, kita bawa kelegaan dan pengampunan. Ketika sudah menerima cinta kasih, kita bawa cinta kasih keluar. Kalau gelisah dan takutnya karena tidak disukai oleh beberapa orang, itu tidak wajar. Karena kita tidak bisa membuat semua orang puas dan senang dengan kita. Yang membuat semua orang puas, bahagia, itu ekstasi, bukan kita. Wajar kalau ada orang yang tidak suka. Yang penting kita tidak membenci. Yang penting kita tetap mengasihi, kita tetap baik. Karena pusatnya Tuhan, bukan diri sendiri. Maka kita perlu belajar memindahkan pusat hidup kita pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Yang ada adalah damai sejahtera, karena penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Yang ada adalah ketenangan, kelegaan, karena kita belajar dari Tuhan yang mengundang kita dan siap memberikan kelegaan kapanpun juga. Kita tidak khawatir, takut oleh kematian juga, bahkan bisa seperti pemazmur. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku memegahkan dikau. Nah, kasih setia Tuhan itu yang penting. Maka kalau berdoa, yang paling penting dan paling dimohon adalah, Tuhan, anugerahkanlah kepadaku iman yang makin kuat kepadamu, dan cinta yang makin berkobar-kobar kepadamu. Tuhan, lindungilah aku dengan cinta dan kuasa-Mu. Cukup. Lalu kita hidup membawa kabar sukacita, kegembiraan, dan damai sejahtera bagi sesama. Itulah panggilan hidup kita, itulah panggilan kesucian kita. Hidup berpusat pada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan berbuat baik sebagai tanda syukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kita dan begitu baik kepada kita. Tuhan memberkati.